Assalamualaikum Bu Sum. Waalaikumsalam Bu Riani. Alhamdulillah, selamat siang Bu Sum. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Bu Riani bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah juga Bu, saya juga di sini baik-baik saja. Lama ya Bu, kita tidak berbincang-bincang ataupun tidak ngobrol-ngobrol lagi. Kira-kira di sini ada yang bisa saya bantu Bu Sum? Iya Bu Riani, sudah lama kita nggak ketemu ya, nggak sharing-sharing. Saya ini Bu ada permasalahan terkait peserta Ya, didik saya di kelas. Bu Riani ada waktu nggih Bu nggih? eh, Eh, ada saya waktu. minta nggih, saya minta saran pemecahannya mau gitu Bu. Nah, baik Bu Sum, silahkan ceritakan sedetail mungkin permasalahan yang sedang dihadapi Bu Sum di kelas. Monggo silahkan Bu Sum bisa bercerita sekarang. Nggih. Jadi begini, Bu, saya kan mengajar kelas 6. Saya mempunyai murid namanya Aji, itu anaknya super hiperaktif, Bu. Ya kayak kelebihan tenaga itu loh, Bu, orangnya. Jadi nggak mau diem anaknya. Suka mengganggu teman-temannya. Dia itu sering Oke, ngobrol sama teman-temannya pada momen yang tidak tepat gitu. Kalau saya apa menerangkan ya ngobrol sendiri, jalan ke sana ke sini gitu Bu. Jadi secara otomatis temannya kan ikut terganggu gitu Bu. Jadi memang anaknya itu super sekali. Sudah dikasih tahu ya masih seperti itu terus. Saya bingung Bu, bagaimana cara mengatasinya seperti itu Bu. baik. Bu Sum, sekarang itu ada masalah tentang cara mengatasi muridnya ya, yang bisa dikatakan hiperaktif, Ya, sering melakukan kegiatan yang lebih, tidak mau diam ya Bu ya. ya, Tidak fokus saat pembelajaran. Dia juga sering mengajak ngobrol teman-temannya saat pembelajaran, suka berjalan-jalan ke sana kemari juga nggih, ya. sehingga teman-temannya itu merasa terganggu oleh si Adi tersebut. Nah, seperti itu ya, Bu, ya. Nggih, Nah, betul sekali Bu Riani, sekarang seperti itu. harapan Busum ketika nanti selesai melakukan coaching ini, harapannya itu mau seperti apa, Bu? Bisa Jadi Bu Busum Riani, jelaskan? nggih. Jadi Bu Riani, saya berharap Ya. setelah sesi coaching ini dengan Bu Riani, saya bisa menemukan solusi yang tepat Bu untuk menyelesaikan permasalahan terhadap murid saya ini Bu. Jadi saya ingin fokus nih mencari solusinya begitu Bu. Oke, fokus ingin mencari solusinya ke Aji tersebut ya, Bu, ya? Nggih. Harapan Nggih Busum Bu. ini sangat mulia sekali ya, Bu. Busum ini ingin membantu muridnya untuk bisa menyelesaikan solusinya. Nah, kira-kira menurut Busum, murid yang memiliki fokus yang baik, kesadaran diri yang baik, serta manajemen diri yang baik itu yang seperti apa sih, Bu? Nggih. Jadi menurut saya yang memiliki kesadaran diri yang baik gitu Bu. Jadi dia paham betul posisi dia saat itu. Dia sadar seharusnya apa yang dia lakukan dan tidak dia lakukan seperti itu. Jadi kemudian salah satu indikatornya yaitu dia bisa fokus melaksanakan sesuatu yang ada di hadapannya gitu Bu. Jadi mindfulness lah gitu dalam mengikuti pembelajaran. Gitu Bu menurut saya. Nggih, nggih. Saya setuju sekali dengan pandangan dari Busum ini tentang kondisi ideal murid Busum. Yang Busum harapkan yaitu memiliki fokus yang baik dan memiliki kesadaran yang baik dan manajemen yang baik ya Bu ya. Nah, Nggih. sekarang selama ini apa saja yang telah Bu Sum lakukan untuk mengatasi murid tersebut, Bu? Ya, Bu. Jadi selama ini yang sudah saya lakukan itu dengan cara mengingatkan, Bu. Saya ingatkan, saya tegur, ya saya nasihati, seperti itu. Berulang-ulang seperti itu, Bu. Jadi, tapi anaknya itu merasa tidak salah, Bu. Ya, besoknya lagi seperti itu lagi, diulang lagi gitu. Diulang lagi Padahal ya Bu sudah ya. nggih, padahal sudah diingatkan terus, tapi masih saja sama seperti itu. Dinasihati, ingatkan gitu supaya tidak rame gitu, tapi masih
diulang Nggih. terus seperti itu. Ya seharusnya kalau anak yang sudah kalau Busum sendiri ini kelas berapa ya, Bu, ya tadi? Kelas Kelas 6 6 ya? Bu. Seharusnya kelas 6 kalau dinasihati kan ya sudah bisa nurut juga ya, Bu, ya? Iya, Baik, Busum ini sebetulnya langkah-langkah tadi itu sudah benar yang dilakukan oleh Busum, yang sudah menasihatinya, mengingatkannya, dan serta menegurnya. Sebetulnya sudah betul semua itu, Bu, tapi dampaknya belum signifikan ya, Bu, ya? Belum iya. berdampak lagi kepada anaknya. Nah, kira-kira hal apa yang perlu Busum lakukan selain tadi menasihati, mengingatkan, kira-kira hal yang perlu dilakukan apa lagi nih? Iya, rencana ini Bu, saya ingin mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional nanti dalam pembelajaran saya Bu. Nah, nggih, bagus, Bu. Terus menurut Busum sendiri, seberapa pentingkah, pembelajaran sosial emosional ini yang diintegrasikan di pembelajaran di kelas Ibu Sum sendiri? Iya. Menurut saya itu sangat penting ya Bu ya, biar anak itu nanti memiliki kesadaran diri begitu Bu. Jadi dia paham posisinya, dia bisa menempatkan dirinya di waktu dan momen yang tepat begitu Bu. Jadi ada saatnya bercanda, ada saatnya rame, ada saatnya serius gitu. Nggih Anak-anak nggih. bisa sadar. Nggih, saya setuju sekali dengan, pembelajaran sosial emosional di kelasnya Busum. Jadi dengan pembelajaran sosial emosional ini, anak mengenali kondisi emosinya sendiri nggih, dan bisa menumbuhkan kesadaran pada diri anak itu tersendiri. Nah, kemungkinan ada alternatif lain nggak, Bu, yang bisa dilakukan untuk mengatasi atau membantu murid tersebut lagi, membantu Mas Aji tersebut mau? Ya, apa ya Bu ya? Ini saya kan belum pernah ini ya Bu ya memanggil secara empat mata Bu ya. Jadi saya pikir saya akan berbicara empat mata Bu dan menerapkan segitiga restitusi Bu. Nah, jadi yang akan dilakukan Busum selanjutnya yaitu akan melakukan, secara face to face nggih, melakukan segitiga restitusi. Nah, menurut Busum sendiri, kira-kira apa sih fungsi segitiga restitusi menurut Busum sendiri? Ya. Saya pikir ini agar ini Bu, apa, dia kan membuat kesalahan ya Bu ya. Jadi untuk Nggih, menstabilkan identitas dia gitu Bu. Jadi harapannya nanti setelah direstitusi nanti dia sadar akan kesalahannya, kemudian punya rasa tanggung jawab, terus nggih. untuk memperbaiki kesalahannya gitu Bu. Jadi tanpa merasa dirinya itu terpuruk gitu Bu. Jadi saya harap begitu. Nggih nggih. Oke, baik, saya setuju sekali dengan Busum. Memang dengan melakukan segitiga restitusi itu bisa menjadikan sebuah solusi ya, Bu, ya. Dari alternatif-alternatif yang tadi, yang sudah tadi Ibu sebutkan, dari yang, pembelajaran sosial emosional, kemudian segitiga restitusi, kira-kira langkah-langkah lain yang bisa membantu selain itu apalagi, Bu? Hmm, Ini Bu, saya kok kepikiran lagi tentang ini. Dia kan nggak mau diem ya Bu ya, gaya belajarnya itu kinestetik gitu. Ya jadi Kinestetik. anaknya suka jalan-jalan ke sana ke sini gitu. Saya kepikiran untuk memberikan dia kesibukan-kesibukan Bu. Jadi nanti dengan menerapkan strategi pembelajaran aktif learning Bu ya. Gitu. Jadi active learning nanti saya wujudkan di diferensiasi proses di mana nanti saya menyusun pembelajarannya dengan sesuatu yang bisa mengalihkan perhatiannya agar dia nanti energinya bisa tersalurkan ke situ untuk tapi tersalurkan ke arah yang lebih baik gitu Bu. Ide bagus sekali yang Busum tadi utarakan. Berarti nantinya Busum akan melaksanakan diferensiasi proses ya Ya, dengan gaya kinestetik ya Bu ya. Sehingga anak tersebut bisa terfasilitasi begitu ya Bu ya. ya, Nah, sekarang dari pembelajaran diferensiasi proses dengan gaya kinestetik, eh,
Secara detailnya itu seperti apa ya Bu pelaksananya nanti di kelas Ibu Sum sendiri? Iya. Jadi kan selama ini saya merasa belum ini Bu, memfasilitasi secara maksimal lah anak-anak yang kinestetik. Jadi kebetulan saya lebih banyak ke visual dan audio seperti itu. Jadi saya pikir untuk lebih banyak mengintegrasikan seperti praktek gitu Bu. Nanti kemudian permainan yang melibatkan seperti ular tangga raksasa ya nanti Nggih, karena kelas 6 ya jumlahnya lumayan ya 22 anak biar uh, bisa mereka biasa ke sana kemari lah untuk untuk ini permainan itu. Jadi kemudian outdoor class ya nanti pembelajaran di luar kelas seperti penjelajahan lingkungan ya bisa seperti itu Bu. oke, baik Bu Sum. Berarti Bu Sum di sini nantinya akan, lebih memperbanyak praktek dan permainan nggih, Bu, nggih? Di Iya. antaranya itu ada permainan ular tangga dan juga melaksanakan kelas outdoor. Nah, kira-kira menurut Bu Sum, alternatif mana atau langkah mana yang memberikan peluang besar untuk dijadikan solusi dan bisa dilakukan dalam waktu dekat ini, Bu? Saya rasa yang ketiga ini Bu. Jadi nanti karena saya pikir saya harus secepat mungkin ya Bu ya. Saya mau Oke, secepatnya menyusun strategi pembelajaran yang memfasilitasi anak-anak tadi yang apa hiperaktif tadi ya untuk nggih. itu seperti itu Bu. Jadi nanti saya secepatnya untuk menyusun strategi pembelajaran. Oke, baik. Jadi saya tangkap di sini ya. Jadi Ya, Busum mau akan melaksanakan kegiatan strategi pembelajaran aktif learning ya, ya. sehingga anak lebih fokus dan tidak mengganggu temannya lagi. Nah, sekarang siapa saja yang akan dilibatkan dalam menyusun aksi nyata tersebut, Bu? Nggih. Saya pikir saya akan melibatkan ini Bu, anak tersebut tentunya nggih, Nggih, kemudian siapa teman-teman saja ya? sekelasnya, rekan-rekan guru juga Nggih, ini Bu, wali kelas atau apa ini, orang tua juga, orang tua dari, wali kelas. murid tersebut. Nggih. Nah, berarti di sini Busum akan melibatkan yang pertama Aji itu sendiri nggih. Nggih, Yang kedua itu rekan guru dan juga wali murid dan wali kelas. nggih. Nah, kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan rencana aksi tersebut? Nggih, saya berencana melakukan secepatnya nggih Bu, nanti untuk minggu depan nanti bisa saya langsung praktekkan di kelas saya, seperti itu. Oke, wah luar biasa sekali nih Bu Sum. Semoga aksi nyatanya bisa berjalan dengan lancar dan tetap optimis, jangan ragu-ragu untuk maju ya Bu Sum ya. Nggih, siap Bu, Nanti baik. setelah 2 minggu pertemuan hari ini kita jadwalkan lagi untuk kegiatan coaching yang kedua ya Bu ya. Nggih. Saya sudah tidak sabar lagi untuk bisa mendengar cerita Bu Sum atas rencana yang telah dilakukan oleh si Aji ini. Baik, terima Wah, kasih Bu Riani atas sesi coaching pada hari ini. Saya jadi punya gambaran nih Bu, apa yang harus saya lakukan besok ini. Jadi oke. sekali lagi terima kasih Bu Riani. Ya Bu, baik Kusum, saya dukung sepenuhnya dan saya doakan semoga apa Ibu yang rencanakan bisa berjalan dengan lancar dan semoga Ibu juga selalu diberikan kesehatan. Amin. Terima kasih juga Bu Sum sudah bisa Nggih. sharing pada kegiatan hari ini. Saya akhiri, apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan, saya minta maaf ya Bu ya. Nggih, sama-sama Bu. Terima kasih Bu Riani. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.